Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membiasakan diri untuk memulai dengan membaca doa. Siapa yang biasanya memimpin doa? Bima. Silakan Bima. Silakan doa berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sangat saya sayangi, pagi ini kita kembali lagi belajar materi pendidikan agama Islam. Anak-anakku, pagi hari ini kita tentu sudah menyiapkan diri untuk belajar ya, betul ya? Nah, kalau kita sudah siap belajar, anak-anakku yang ada di sini kelas 7G, nah, bagaimana anak-anak yang ada di sini punya perasaan apa yang anak-anak rasakan ketika pembelajaran pagi hari ini? Diperhatikan, kalau nanti ekspresinya bahagia, gimana tangannya? Nah, gini ya. Kalau ekspresinya sangat bahagia, bagaimana? Ya. Selanjutnya, kalau anak-anak ekspresinya biasa saja, bagaimana? Gini ya. Selanjutnya, kalau sedih bagaimana? Nah, gini ya. Satu lagi, bagaimana kalau hari ini semangat? Iya, baik. Di antara anak-anak yang hadir hari ini tentu semuanya memiliki kabar yang berbeda-beda. Betul ya, Nak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada yang sakit pagi hari ini. Begitu juga kabar anak-anak pagi ini. Coba Bu Hanifah ingin tahu ya, bertahan dalam waktu 5 detik. Nah, saya ingin tahu. Ekspresikan mana anak-anak dari 5 ini. Coba saya ingin tahu. 1, 2, 3. Ayo, yang mana, yang mana, yang mana? Biasa saja. Semuanya biasa saja. Ada yang bahagia. Terus, ada yang semangat. Halo? Tidak ada yang sedih ya? Tidak ada yang sangat bahagia? Tidak ada? Bahagia, biasa saja. Selanjutnya, semangat. Sekali lagi, ungkapkan perasaan anak-anak. 5 detik, saya ingin tahu. Bahagia, bahagia. 5 detik semuanya. Biasa saja, bahagia. Loh, semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, saya ingin tahu. Kenapa? Iya, ingin belajar mendapatkan ilmu. Kita beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, biasa saja ya, biasa saja. Tadi biasa saja ya? Iya. Kenapa biasa saja pagi ini? Ayolah, kenapa biasa saja? Tidak semangat, berarti kan itu. Sedih nggak? Enggak ya, biasa saja. Semangat, belum sarapan. Belum sarapan. Yang semangat tadi coba, Bima semangat ya? Oh biasa saja, depannya Bima berarti. Kenapa tadi? Ayo, kenapa tadi semangat? Ayo. Berapa? Kenapa? Oh, iya, sudah dapat hajat ya? Sudah diucapkan selamat? Sudah, ada belum? Ucapkan selamat ya. Satu lagi, yang bahagia. Apa? Ini nggak tutup. Kenapa bahagia, Nak? Nggak tahu. Nah, ini kenapa kamu bahagia? Awal masuk sekolah. Hari apa ini? Hari Senin. Bertemu teman-teman ya. Bertemu sahabatnya. Baik anak-anak. Terima kasih sudah
sudah mengungkapkan perasaannya. Ternyata anak-anak semangat, yang kemudian ada yang biasa saja, dan yang terakhir bahagia. Nah, kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Nah, ikuti Bu Nadifa ya. Ayo kita semuanya ambil nafas dalam, nanti amati sensasi pada tubuh, perasaannya bagaimana anak-anak hari ini. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan pembelajaran. Siap anak-anak? Siap ya? Baik, kita mulai untuk berhenti sejenak dari aktivitas anak-anak. Silakan untuk berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Sekarang coba lakukan untuk duduk tanpa bersandar ke kursi. Badan ditegakkan tetapi dalam keadaan baik. Usahakan bahu sejajar kanan dengan kiri. Telapak tangan disimpan di paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Anak-anak, setelah merasa nyaman, silakan untuk menghirup udara melalui hidung. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara. Anak-anak, rasakan udara ketika menghirup udara. Perut mengempis dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Anak-anak, silakan untuk berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Sekarang coba lakukan untuk duduk tanpa menyandar ke kursi. Badan ditegakkan tetapi dalam keadaan baik. Usahakan bahu sejajar kanan dengan kiri. Telapak tangan disimpan di paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Setelah merasa nyaman, silakan untuk menghirup udara melalui hidung. Rasakan udara yang masuk, hangat yang keluar dari hidung. Anak-anak, rasakan udara ketika menghirup udara. Perut mengempis dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Dan sehingga bisa membangkitkan terima kasih anak-anakku. Tetap biasa. Karena anak-anak kurang apa tadi? Kurang fokus, jadi kurang apa yang dirasakan tidak ada. Kita fokus, tujuannya apa? Kita ambil nafas, kita keluarkan pelan-pelan. Untuk apa? Kita menyeimbangkan diri kita agar kita bisa siap untuk belajar bersama. Tapi tetap semangat anak-anak ya. SMP Negeri 5. Anak-anak semangat
HP-nya nah? Sudah. Baik anak-anak, asesmen awalnya silakan dibuka HP-nya. Ayo, ini barcode-nya. Kita asesmen awal bab 3 dulu. Sudah siap nak? Sudah siap? Sudah masa diminta? Siapa yang belum bisa dibantu Bu Nanifa? Angkat tangan dulu. Siap? Nah, yang saya tanyakan, halo Bima, diperhatikan. Adakah anak-anak pertanyaan yang sulit ditemukan di asesmen awal? Tidak ada. Coba. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Kemarin rukun iman. Bu Nadifa sudah membuat 5 pertanyaan yang salah satunya tentang rukun iman. Masih apa rukun iman? Coba. Nanti kita pelajari tentang sujud. Apa sih kaitannya dengan rukun iman? Nah, kaitannya kita menunjukkan kalau kita itu manusia yang memiliki iman. Apa dulu artinya iman? Percaya atau yakin? Percaya atau yakin? Jadi anak-anakku, kita mempelajari iman itu ada kaitannya, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan sujud, mempercayai bahwa rasa syukur kita itu bagian dari milik kita yang kita ungkapkan kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang percaya kepada Allah. Betul begitu? Nah, coba saya tanya, salah satu bentuk kaitannya dengan sujud. Sholat. Benar. Anak-anak tahu ya, sujud itu di dalam apa? Sholat. Tidak salah memang anak-anak. Kalau sudah kita mengaitkan, nah nanti kita akan belajar tentang pelajaran fikih. Pelajaran apa nak? Fikih. Pelajaran fikih yang kita pelajari tentang sujud. Tentang apa? Sujud. Yang kita pelajari ada sujud apa? Sujud syukur, sujud sawi, yang ketiga sujud tilawah. Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak, nanti anak-anak akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana menerapkan sujud yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar bersama? Siap belajar bersama? Baik, kalau begitu kita bahas bersama tentang sujud. Nah, tadi sudah ada yang menjawab dari teman-teman. Sudah. Yang saya tanyakan, pernah anak-anak melakukan sujud? Pernah melakukan sujud? Pernah. Kapan melakukan sujud tadi berarti? Waktu sholat. Mengapa kalian melakukan sujud? Ayo. Karena sujud bagian dari sholat. Kak David, Zildan, Al-Firdaus sedang membawa apa? Piala. Anak-anak pernah memegang piala? Pernah. Pernah juara? Pernah juara. Juara apa?
lagi? Hah? Olimpiade. Apa lagi? Lomba apa? Tari. Iya, nggak apa-apa. Lomba apa lagi nak? Pramuka. Silat, ada yang jago silat di sini? Oh, Nizam. Itu udah dapat juara itu perasaannya gimana? Bahagia, senang. Kalau perasaannya senang, siapa yang kalian tuju untuk mengucapkan terima kasih? Allah, betul? Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dengan mengucapkan apa nak? Alhamdulillah. Sering anak-anak mengucapkan alhamdulillah? Sering? Kadang-kadang? Kadang-kadang apa sering ya? Baik. Kalau begitu, halo. Kalau anak-anak nanti belajar 3 sujud, halo. Halo. Nanti kalau anak belajar tentang 3 sujud, sujud manakah kira-kira kalau dapat piala seperti kakak kelasmu itu? Kenapa? Karena mendapatkan nikmat sebagai syukur. Sujud sahwi, sujud tilawah. Kalau kita belajar sujud syukur, kita berterima kasih atas nikmatnya. Kita berterima kasih atas terhindar dari musibah. Maka kita wajib bersyukur itu kepada Allah dengan melaksanakan sujud syukur. Dengan melaksanakan apa? Sujud syukur. Selanjutnya, kalau kita melaksanakan sujud sahwi, meragukan dapat berapa rakaat, kamu harus mengambil apa? Mengambil rakaat yang paling sedikit kamu ingat. Kalau tadi ingat 2 apa 3 ya, berarti kamu ambil berapa nak? Kamu ambil berapa? 2. Nanti kalau selesai kamu melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah itu biasanya ada orang yang membaca Al-Quran. Biasanya kalau saya duduk melaksanakan sholat, dia bisa melaksanakan sujud apa? Asal yang dibaca adalah surat sajdah. Pernah dengar ada orang membaca surat sajdah? Pernah. Kemudian orang tersebut membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baik anak-anakku, selanjutnya kita ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi oleh Diva. Sudah ingat kelompoknya tadi? Sudah. Kamu pilih yang terkait dengan pembelajaran di sini, pembelajaran bab 3, bukan yang asesmen. Pembelajaran bab 3. Diperhatikan. Silakan dibagi dengan peran temannya yang ada. Saya minta nanti ada ketua kelompoknya. Ini kelompok A. Kemudian ini kelompok 2. Bu Nadifa juga memantau dari sini nah. Kemudian kelompok 3. Ini Bu Nadifa mantau juga dari sini.
Wah, hilang Wak. Warnanya hilang Wak. Halo. Baik, baterainya diletakkan dulu. Kita siap untuk presentasi. Baik, anak-anak untuk presentasi. Silakan ketua kelompok memilih dua temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, yaitu adalah kelompok 1. Daftar nama anggota kelompok A yaitu Rosita Arta Mediana, Andini Salsabila, Stefania Bunga Prasanti, Alikana Sapudian, Salida Putri, Gadis Prasetya Amri, Rizky Bagas Saputra, Bramasta Mahardika Putra, Muhammad Wafik Basri, Fajri Al-Fadil Muzaki, Syahrizal Aqsa Mizan Mustafa, Bagus Putra Fadila. Isi berita kemampuan atlet nasional. Pelaksanaan sujud yang dilakukan saat dia mendapatkan medali emas nomor pekan olahraga nasional. Saat multi cabang olahraga tingkat nasional penyebab dilakukan sujud dikarenakan atlet tersebut mendapatkan penghargaan medali emas dari hasil kemenangan dalam pertandingan. Solusi pelaksanaan sujud syukur yang tepat dengan tata cara sujud: 1. Khusyuk, 2. tertib. Jejaki isi berita. Ada kejadian lamah yang terjadi saat pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi pada Senin lalu. Pasalnya Imam Masjidil Haram Yasir Al-Ansari melakukan sujud sahwi saat tarawih. Pelaksanaan sujud yang dilakukan saat pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram. Yasir Al-Ansari melakukan sajadah sahwi. Selama sholat tarawih, sujud sahwi kemudian dilakukan usai imam diingatkan jamaah. Penyebab dilakukan sujud sahwi, imam duduk setelah melakukan kesalahan hanya 1 rakaat dan kemudian bangun setelah diingatkan. Pelaksanaan sujud yang dilakukan tilawah. Solusi pelaksanaan sujud yang tepat dengan tata cara sujud. Ia mulai membaca Al-Quran dan merenungi setiap ayat-ayatnya. Semakin dalam ia membaca Al-Quran, semakin tenang hatinya. Ayat-ayat tentang kesabaran, tawakal, dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan bertanya dari kelompok yang lain tentang sujud yang dilakukan, yang dikerjakan oleh kelompok 1. Ada yang perlu ditanyakan? Karena mendapatkan nikmat dari Allah. Mendapatkan nikmat dari Allah. Begitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan tentang sujud. Sujud syukur. Sebab dilakukan sujud mendapat nikmat yang tak terduga, terhindar dari maksiat, terhindar dari bencana. Ketika melihat orang lain terkena musibah pada badannya seperti tuli, bisu, atau disabilitas, bacaan sujud Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tata cara sujud: menghadap kiblat, membaca niat. Sujud seperti sujud dalam sholat, duduk kembali, salam. Sujud sahwi, sebab dilakukan sujud karena kekurangan
Sujud tilawah. Sebab dilakukan sujud tilawah adalah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Bacaan sujud subhana sajada wa jaliyalil ladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tata cara sujud. 1. Baca takbir Allahu Akbar. 2. Sujud sekali. 3. Baca doa sujud tilawah. 4. Takbir untuk bangun dan sujud. 5. Berdiri dan melakukan sholat. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan dari kelompok 1. Ya silakan, ayo. Ya. Arti dari niat sujud tilawah. Arti niat sujud tilawah. Bersujud diri kepada Allah yang telah menciptakan dan membuatnya mendengar dan melihat dengan kekuatan dan kekuasaannya. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 3? Sudah? Ya, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C akan presentasikan tentang sujud. Saya menekankan sujud syukur yang benar adalah yang pertama yaitu tata caranya menghadap kiblat, membaca ayat sujud, sujud seperti dalam sholat, kembali dan salam. Ayatnya adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Maknanya itu berterima kasih kepada Allah. Sujud yang dilakukan ketika seorang memulai kenikmatan dari Allah dapat berindah dari Allah. Ketika itu menambahkan kecintaan kepada Allah dalam menjadikan kita mampu menghayati dan memahami kekurangan dan kemuliaan Allah. Menjadikan kita sebuah makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu waktu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud al-akhir sebelum salam. Tata cara sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan doa sujud. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Sujud sebentar ditakbir dilakukan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Kembali dan diakhiri oleh salam. Tapi dapat menambahkan kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan Subhanallah la yanamu wa la yasbih. Dapat menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Sujud tilawah. Sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah. Membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarnya. Tata cara ketika sudah saat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah langsung mengerjakannya sujud 1 kali setelah membaca sujud. Setelah sujud langsung berdiri dan berdiri 1 kali. Tata cara membuat sholat berdiri menghadap kiblat dan sujud tilawah setelah melakukan sujud 1 kali dan membaca doa sujud berdoa dan membaca salam.
Syafi. Siapa yang jawab? Siapa saja boleh. Ayo, yang baik kami ke Bapak yang depan. Depan masing-masing semuanya. Ini loh, Sudah, bisa dipahami yang bertanya? Tanya lagi, silakan. Bacaan sujud tilawahnya bagaimana? Dibaca langsung. Ya, bisa ya. Baik, silakan ditutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sujud. Ada berapa tadi? 3. Sujud apa? Berarti anak-anak sudah belajar di kelompoknya sendiri. Sudah paham ya? Sudah paham. Selanjutnya, yang saya tanyakan satu lagi. Anak-anak tadi dalam berapa kelompok? Ada berapa kelompok? 3. Kelompok yang besar apa kecil? Besar. Nah, jujur ya, perasaan anak-anak belajar bersama kelompok yang besar itu gimana? Gimana? Lebih cepat, apalagi? Halo? Hah? Lebih cepat apalagi? Sering lebih cepat? Lebih ringan. Kelompok 3, kalau kerjakan bareng-bareng akhirnya lebih paham dengan dapat referensi dari buku, perasaannya gimana? Bersama tadi? Senang juga, cepat juga. Anak-anak, halo, tidak terduga. Waktu yang begitu cepat anak-anak juga bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, dengan cepat, lebih ringan dan bahagia. Begitu anak-anak ya? Baik, anak-anak, yang perlu kita pahami lagi minggu depan adalah kita berkelompok melaksanakan praktik sujud untuk minggu depan. Siap? Siap? Baik, kalau sudah siap, Bu Nadifah juga memberikan kepada anak-anak, kita simpulkan bersama-sama dari pelajaran yang kita pahami. Halo, kalau orang melakukan sujud syukur itu karena apa?